Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Alvaro dari kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun atau pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Menurut Herodotus, pengertian sejarah adalah sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Dan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Dan yang terakhir, menurut Mohyamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, dapat kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Terdapat 3 unsur penting dalam sejarah. 1. Manusia. 2. Ruang. 3. Waktu. Kedudukan manusia dalam sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Dan sebagai subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Konsep berpikir sejarah ini dibagi menjadi 3, yaitu konsep kronologi, konsep diakronik, dan konsep sinkronik. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara berpikir kronologis. Kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, waktu, dan logos, uraian atau ilmu. Yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Tujuannya agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, melintas atau melampaui, dan kronos adalah waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Tujuannya agar mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Yang ketiga, cara berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, dengan, dan kronos adalah waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Tujuannya agar mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa atau ruang, tetapi dengan waktu yang terbatas. Perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Sinkronik yaitu penulisannya melebar dalam ruang, dan diakronik penulisannya memanjang dalam waktu. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah yaitu perubahan yaitu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag, sedangkan keberlanjutan suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.